Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dan di video kali ini saya mau menjawab dan meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang terkenal dan fenomenal, seorang mantan dosen, doktor, mantan rektor. Dia adalah Ustadz Yahya Waloni yang sangat terkenal itu. Nah, ketika dia berceramah dan bertanya jawab, ketika dia menjawab pertanyaan dari jemaahnya, melakukan 3 kesalahan sekaligus dalam satu jawaban. Nah, apakah itu? Mari kita menyimak video berikut ini. Jadi orang yang tersalib di sebelah kanan Al-Masih itu, Al-Masih tidak tersalib. Orang yang tersalib itu adalah penjahat-penjahat residivis, kelas kakap yang sudah tidak bisa diurus oleh pemerintah Romawi, dieksekusi mati. Jadi eksekusi mati ini, kalau kita sering belajar kitab, ada seorang alim bernama Barsisa. Barsisa itu pernah disalib di zaman Musa itu. Jadi eksekusi penyaliban itu bukan nanti di zaman Isa, sudah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi nggak ada itu. Itu bukan penyaliban Tuhan Kristen, bukan. Tapi kalau orang yang dipaksa disalibkan dan diakui sebagai Tuhan, itu urusan agama Kristen. Tapi di Israel sana, di mana? Tanya sama orang Kristen, di mana disalib itu? Di mana? Golgota. Golgota itu bahasa Ibraninya bukit tengkorak. Karena orang yang disalib itu runtuh dagingnya karena hujan panas, dimakan burung bangkai sampai dagingnya jatuh, tengkoraknya pun jatuh di situ. Makanya disebut Golgota. Eloi Eloi lama sabachthani. Ucapan yang keluar dari mulut Barsabas, bukan Yudas. Barsabas. Yudas ini adalah orang yang bunuh diri, menikam lambungnya karena dia mengambil 30 keping perak untuk menyerahkan Al-Masih. Tapi Al-Masih diangkat, dimuliakan oleh Allah. Kesalahan pertama yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni adalah mengartikan Golgota, tempat tengkorak. Nah, memang artinya secara harafiah tempat tengkorak. Tapi penjelasan Ustadz Yahya Waloni salah mengenai tempat tengkorak ini. Jadi menurut beliau, dinamakan tempat tengkorak karena itu adalah tempat yang dipakai untuk menyalibkan penjahat kelas kakap. Kemudian mayatnya yang tergantung di kayu salib tadi itu dimakan burung, kemudian tinggal tengkoraknya jatuh-jatuh. Maka disebut tempat tengkorak. Jadi, apakah benar tempat tengkorak itu arti sesungguhnya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni tadi itu? Ternyata tidak. Jadi Golgota ini adalah bahasa Yunani yang artinya secara harafiah adalah tempat tengkorak. Ini adalah transliterasi dari bahasa Aramaik yaitu Gulgalta yang artinya juga tempat tengkorak. Kemudian dari bahasa Ibrani adalah Gulgolet yang artinya tengkorak atau bulatan tengkorak atau bulatan-bulatan yang menggelinding. Tapi kita juga familiar dengan kata Kalvari. Jadi mungkin teman-teman juga pernah mendengar atau sering mendengar kata Kalvari. Nah, ini berasal dari mana? Padahal sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kata Golgota, kemudian Gulgalta ataupun Gulgolet. Nah, kata Kalvari muncul pada abad keempat ketika Jerome menerjemahkan Alkitab bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Dan kemudian kata Kalvari ini dipakai dan menjadi familiar di kalangan orang Kristen. Nah, kembali ke arti kata Golgota. Apakah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni, yaitu di situ adalah tempatnya tengkorak-tengkorak, banyak tengkorak gitu ya. Ternyata tidak. Bukit tengkorak disebut Golgota atau bukit tengkorak itu tadi karena bentuknya yang mirip dengan tulang tengkorak. Jadi orang-orang menyebutnya sebagai bukit tengkorak. Kemudian kesalahan kedua yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni adalah mengenai siapa yang disalib menggantikan Jesus atau Yesus, yaitu Barsabas. Ini lucu ya. Ya kalau memang yang Allah ngeprank, jadi ketika Yesus mau disalib, diserupakan itu ya urusan mereka lah ya. Tapi yang pasti di dalam iman Kristen,
Yesus tidak pernah takut menghadapi kematian, dan dia menghadapinya. Dia disalib, mati, dia dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia diangkat naik ke surga. Tapi kalau versi saudara mereka adalah diserupakan. Dan kemudian yang menggantikan Yesus di kayu salib menurut Ustadz Yahya Walloni adalah Barsabas. Siapakah Barsabas ini di dalam Alkitab? Jadi kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 23, Barsabas ini adalah salah satu orang dari 2 orang yang dipilih untuk menggantikan Yudas setelah Yudas mati bunuh diri. Jadi Barsabas ini adalah nama lain dari Yusuf. Jadi orang yang dipilih untuk menggantikan Yudas adalah Yusuf, atau nama lainnya Barsabas. Kemudian yang satunya adalah Matias. Jadi waktu diundi, yang dapat undi adalah Matias. Jadi Matias inilah yang menggantikan Yudas dan masuk di dalam bilangan 12 rasul. Jadi salah ya, Barsabas itu tidak disalib karena dia masih ada setelah Yesus disalib. Dan dia bahkan sempat dipilih untuk menggantikan Yudas. Ini kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah menurut Ustadz Yahya Walloni, Yudas bunuh diri dengan cara menikam lambungnya atau perutnya. Padahal di Alkitab tidaklah demikian. Karena ketika Yudas mengetahui bahwa Yesus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, Yudas mengembalikan uang yang diterima, 30 keping perak tadi itu. Dan karena imam-imam menolaknya, Yudas melemparkan itu ke bait suci. Dan dia pergi dan menggantung diri. Jadi Yudas mati tidak menikam lambungnya, tapi bunuh diri dengan cara menggantung dirinya. Jadi inilah ketiga kesalahan yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Walloni yang kata mereka sangat pintar sekali, sangat cerdas, padahal menjelaskan Alkitab saja salah. Jadi ini jawaban dari saya. Semoga ini menjelaskan menjawab semua pertanyaan kita dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.